Hai ABC Kids, Happy Sunday, selamat pagi. Oh, masih ada yang menguap. Ayo bangun, cepet bangun. Cuci muka, sikat gigi, karena kita mau ABC Kids. Siap? Udah siap semuanya? Alkitabnya juga jangan lupa disiapin. Oke? Yuk sama-sama kita ABC Kids. Happy Sunday, selamat beribadah. God bless you. Hai ABC Kids. Halo. Kembali lagi sama trio kuek-kuek. Trio kuek-kuek. Oke, sekarang kembali lagi di ABC Kids dan kita mau sebelum mulai kita mau apa dulu? Kita mau menyapa Tuhan dulu, kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bisa bangun pagi pada hari ini, kami masih bisa menghirup udara segar Tuhan, kami masih bisa melihat keluarga kami masih bisa menggunakan seluruh anggota tubuh kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar kami mau ABC Kids, kiranya Kau pimpin Tuhan ABC Kids ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan sekarang kita mau muji nama Tuhan, kita mau mengatakan dalam nama Tuhan Yesus itu ada kemenangan. Pakai gerakan ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat
tetap selalu sama. Mau kita kemarin melakukan kesalahan, mau kita sekarang menjadi anak baik, Tuhan tetap sama. Maka dari itu kita mau belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Kita mau mengutamakan Tuhan, kita mau meninggikan Dia, kita mau memuliakan nama-Nya. Hai adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tante Fari berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan satu lagi, adik-adik tetap setia mengikuti sekolah minggu di IBC. Pada pagi hari ini, Tante Fari akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya Tante Fari mau bertanya, masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu yang disampaikan oleh Cici Marlin? Ya, minggu yang lalu adik-adik sudah belajar bahwa Allah kembali memberikan janjinya kepada Abraham, ya, melalui ada 3 orang tamu yang datang kepada Abraham. Tamu itu menyampaikan bahwa 1 tahun lagi
istrinya Abraham, yaitu Sarah, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, kira-kira benar tidak ya janji Allah kepada Abraham? Nah, adik-adik, sebelum Tante Fari akan melanjutkan cerita pada pagi hari ini, adik-adik dapat menyaksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. Dua 20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu,
ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu. Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video singkat, ya. Allah pada akhirnya menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Ibu Sarah akhirnya hamil, mengandung, dan pada waktunya Ibu Sarah melahirkan seorang bayi laki-laki dan mereka menamakan anaknya Ishak. Nah, adik-adik, kalian bisa membaca firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Di situ judulnya adalah Ishak lahir. Tante Fari mau bacakan sampai ayat yang ketiga ya. Nah, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan mewujudkan janjinya kepada Abraham dan Ibu Sarah, Allah juga akan menepati janji-janjinya kepada kita. Karena itu, tetaplah berharap kepada Allah, ya. Kenapa kita harus berharap kepada Allah? Karena Allah tidak akan pernah lupa akan janji-janjinya. Allah akan menepati janjinya tentu saja sesuai dengan waktunya Allah, ya. Apa tugas kita, adik-adik? Tugas kita yang pertama adalah kita tetap setia menantikan janji-janji Allah, ya. Yang kedua, ya, kita harus tetap rajin membaca firman Tuhan dan merenungkannya, lalu tetap berdoa kepada Tuhan, ya, sehingga janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita juga terwujud atau digenapi. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang Tante Fari bisa sampaikan. Jadi pesannya pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita harus tetap setia menantikan janji Tuhan. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan dan tetap berdoa, ya. Nah, Tante Fari berharap adik-adik semua menjadi anak-anak yang rajin, menjadi anak-anak yang taat seperti Bapak Abraham yang pada akhirnya menerima janji Tuhan. Kalau kita mendapatkan janji Tuhan, tentu hati kita bahagia, hati kita bersukacita, ya. Nah, kita mau saatnya belajar ayat hafalan, ya. Tante Fari mau buka dari kitab Mazmur 119. Adik-adik yang bawa Alkitab, yang ada Alkitab di depannya, boleh buka dari kitab Mazmur 119 ayat 41, ya. Dari kelas Aswan sampai kelas besar sampai kelas tunas muda, ayat hafalannya sama hari ini, ya. Dari kitab Mazmur 119 ayat 41.
Tante Fari ulang. Untuk asuhan sampai Pratama 1 boleh menghafal bagian A, ya. Sampai kata ya Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Sampai di situ ya. Untuk asuhan sampai Pratama 1. Untuk Pratama 2 sampai Tunas Muda, kalian menghafal satu ayat penuh. Dari Mazmur 119 ayat 41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk tetap setia juga menghafal firman Tuhan, ya, karena itu sangat penting bagi kehidupan kita. Selamat menghafal firman Tuhan, dan Tante Fari mau mengajak kalian mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa sama-sama. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh belajar Tuhan, bagaimana Tuhan menepati janji-Mu kepada Abraham, dan Engkau juga akan menepati janji-Mu kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang tetap setia menantikan janji Tuhan, tetap setia belajar firman Tuhan, dan juga tetap setia berharap kepada Tuhan. Kami mau meyakini bahwa janji-janji-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah setia mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Hai Basic Kids, happy Sunday. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya, dalam lindungan Tuhan pastinya. Nah, seperti biasa dan sudah biasa, setelah firman yang telah disampaikan, Koko di sini bakal ngajak adik-adik semua untuk bermain bersama Reski di dalam rubrik ABC Kids Bible Games. Tapi sebelumnya Koko mau kasih tahu dulu pemenang guys minggu lalu serta yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Kalian mau tahu siapa aja yang tercantum namanya? Oke, Koko kasih tahu ya. 1, 2, 3, ini dia nama-namanya. Selamat ya buat kamu yang menang, tapi buat kamu yang belum menang, jangan tetap semangat, bisa ada minggu-minggu berikutnya. Oke, udah siap untuk jawab pertanyaannya? Kok kasih dulu ya. Waktu dulu Nuh pernah diperintahkan untuk membuat bahtera oleh Tuhan. Nah, setelah itu membuat bahtera, Tuhan memberikan banjir yang sangat besar selama 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari 40 malam, Nuh terdampar bersama bahteranya dengan seisi-isi yang ada di dalam bahteranya di suatu gunung. Pertanyaannya adalah, nama gunung tersebut adalah, itu pertanyaannya adik-adik. 3 orang tercepat dan tepat yang bisa menjawab pertanyaan dari Koko pasti mendapatkan hadiah. Kalian bisa menjawab dengan format jawaban di bawah ini. Oke, selamat menjawab. Jangan lupa dihafalin ayat hafalannya. Oke, selamat menjawab. See you next week and bye-bye. Alright, gimana ABC Kids pagi ini? Tentu kalian dapat banyak berkat dong. Sama, Koko juga dapat banyak berkat. Waduh, lihat jam, ternyata udah hampir 30 menit loh ABC Kids pagi ini. Nah, buat kalian semua yang mau ngirimin video ayat hafalan, yang mau ngirimin jawaban kuis yang dibawain sama Koreski, dan yang mau didoain, ada permohonan doa, apapun itu, kirimin ke nomor bawah ini. Oke? Nah, jangan lupa juga buat kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa titipkan ke orang tua kalian supaya nanti bisa dibawa ke gereja, dimasukin ke kantong persembahan. Atau kalian bisa kirimkan ke nomor rekening yang ada di sini ya. Bisa titipin ke orang tua, bilang ke mami papi, nih Pik bisa kirimin ke nomor rekening di sini nih. Kalau misalnya kalian atau orang tua kalian nggak sempat buat ke gereja. Oke? Nah, demikian ABC Kids pagi ini. Stay happy, stay healthy, and stay at home. Jaga kesehatan ya. God bless you. See you next week. Bye-bye.